Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Apa kabar? Usahakan kalian semuanya tetap baik-baik, sehat. Jangan lupa Ananda tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Oke Ananda, pagi ini kita mulai pembelajaran dengan sama-sama melepaskan napas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda adalah ustazah yang soleh dan soleha, yang hebat, cerdas, dan pintar. Kita mulai pembelajaran hari ini ya. Ananda semua, selamat pagi. Ananda, pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Ananda, hari ini kita lanjut tentang Nabi Yusuf yang dibuang di sumur oleh kakak-kakaknya. Ananda, dalam cerita kemarin Nabi Yusuf dibawa oleh kakaknya ke hutan ya. Kemudian ternyata Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sebuah sumur. Nah, setelah itu ditinggal oleh kakak-kakak mereka dan dibilang kepada ayahnya Nabi Yakub bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh binatang buas. Nah Ananda, ternyata Allah mengirimkan orang untuk menolong Nabi Yusuf alaihissalam. Ananda, Nabi Yusuf yang dibuang oleh kakaknya ke dalam sumur, ternyata beliau ditemukan oleh para pedagang yang lewat. Kemudian mereka menolong Nabi Yusuf mengeluarkan Nabi Yusuf dari sumur itu. Ananda, Nabi Yusuf adalah juga seorang nabi ya, putra ketujuh dari ke-12 putra putri dari Nabi Yakub. Ananda, Nabi Yusuf dikaruniai oleh Allah dengan beberapa kelebihan yang dimiliki ya. Selain Nabi Yusuf pandai, Nabi Yusuf juga adalah memiliki wajah yang sangat tampan serta tubuh yang tegap. Nabi Yusuf kemudian setelah ditolong oleh para pedagang itu, kemudian Nabi Yusuf bekerja ya kepada seorang menteri menjadi budak atau seorang pembantu. Nah, karena kejujuran serta kesabarannya Nabi Yusuf serta Nabi Yusuf orangnya bersungguh-sungguh menjalankan amanah, akhirnya Nabi Yusuf dia diangkat oleh Perdana Menteri ya Mesir menjadi seorang ahli ekonomi di sana. Ananda, Nabi Yusuf Nabi Yusuf kemudian diangkat menjadi seorang nabi pada tahun 1715 sebelum Masehi dan berdakwah beliau di Mesir. Ananda, beliau memiliki 2 anak dan 1 perempuan dan beliau juga wafat di Nablus, Palestina. Nah, keahlian Nabi Yusuf dalam menafsirkan mimpi dan kemudian amanah sehingga membuat beliau ditawari posisi penting oleh raja di Mesir sebagai bendaharawan Mesir. Nah, sedangkan ketampanan dan kegagahannya membuat beliau menjadi idaman para wanita sehingga menjadikan ujian serta kesabaran. Namun beliau bisa bertahan dan lulus dalam ujian itu ya.
yang dia hadapi ya dengan kesabaran dan keikhlasan. Besar kesabaran dan keikhlasannya, akhirnya Nabi Yusuf ya bisa bertemu kembali dengan saudara-saudaranya, kemudian dapat berkumpul kembali dengan ayahnya Nabi Yakub yang sudah tua dan buta karena akibat sedih ya sudah lama terpisah dengan Nabi Yusuf putra kesayangannya. Nah, akhirnya Nabi Yusuf kembali sehingga Allah ya atas izin Allah Nabi Yakub yang buta tadi menjadi bisa melihat kembali dan beliau sehat kembali. Artinya Yusuf adalah obat bagi ayahandanya. Nah, Ananda, dari kisah ini bisa kita ambil ya contoh teladannya. Apa saja, Ananda? Yang pertama adalah kejujuran. Ya, kemudian hormat dan patuh pada orang tua, serta ketiga adalah menjalankan amanah dengan baik apabila kita diberi amanah. Kemudian 4, kesabaran serta pemaaf dan rasa syukur yang selalu dilakukan kepada Nabi Yusuf ya. Serta Nabi Yusuf juga sayang kepada keluarga dan rakyatnya. Ananda, nah Ananda, itu tadi contoh teladannya, serta sekarang adalah mukjizat Nabi Yusuf yang dimiliki oleh Nabi Yusuf. Yang pertama adalah Nabi Yusuf memiliki wajah yang tampan serta tubuh yang sangat tegap. Kemudian yang kedua, doanya Nabi Yusuf merupakan salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah Nabi Yusuf mampu menafsirkan sebuah mimpi. Yang keempat adalah Nabi Yusuf pandai dalam berpidato. Ananda, Ustazah kita akhiri dengan alhamdulillah, Ustazah akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.